Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Baik. Ya, hari ini kita masuk ke sesi berikutnya. Di pertemuan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berdinamika tentang bagaimana meningkatkan atau bahkan mungkin menumbuhkan kesadaran tentang kualitas teman-teman sendiri. Itu seperti apa dan apa kaitannya sama kompetensi di komunikasi kesehatan. Sebentar, saya setting videonya dulu. Oke. Ya, silakan teman-teman siapkan paper, ya, ada kertas, ada pena, di sini ada instruksi teman-teman sekalian. Siapkan kertas dan bolpen, cari nama masing-masing. Catat nama-nama yang dari dalam kelompok masyarakat, biar tidak perlu banyak berpindah-pindah untuk kelompok, biarlah satu baris gitu ya. Silakan mulai dari situ. Ya. Boleh satu, dua, tiga, empat atau sampai lima, silahkan ditulis nama di dalam kelompok kalian seperti apa. Oke, sudah ya. Di situ pastikan ada kalian juga. Tidak kita yang tulis nama tersebut dengan nama kalian. Jadi tidak perlu tahu. Jadi di dalam nama tersebut dan empat orang atau lima orang sudah termasuk nama kalian sendiri juga. Ya, jadi kita tidak tahu untuk driver itu tulisannya, tidak tulisannya itu tidak. Ada di dalam driver tersebut ada empat nama. Nah, saya ngomong bukan langsung tidak. Tapi kalau ada yang bisa ngomong, dia kan bisa ngomong. Ya, kita belajar memang. Ya. Ketika sudah membuat sudah silakan. Setelah mencatat nama mereka di dalam kertas tersebut, silakan ya di halaman muka kalian tuliskan ada waktu sekitar 15 menit. Kalian tuliskan hal-hal yang positif dari nama-nama. Oke, ya, silakan tuliskan. Kalau lagi tidak perlu tulis, ya, itu bagian senilai ini. Pak Manda itu seperti apa? Kamu tuliskan. Manda, kamu tuliskan apa positif yang kamu tahu selama mungkin 1 tahun lebih teman-teman dari kerja bersama. Pak Manda juga berbeda Pak. Yang nilai bahasa seperti Okta dan boleh kan sambil menulis. Boleh lima, boleh lagi. Nanti Pak, Pak tulisannya Pak. Nah, jadi tidak perlu diskusi, tidak perlu kepala. Tapi kalau di dalam pendapat yang itu, terus bagaimana kamu mau kenal? Oke, silakan tidak perlu melihat, tidak perlu diskusi atau sudah tidak perlu itu. Ya, silakan tulis 15 menit. Tidak perlu melihat kanan kiri, inspirasi kok di dalam otak. Ya, oke, silakan ada waktu 15 menit. Tuliskan hal-hal positif lebih dari 5 boleh tentang orang di kanan dan di kiri satu baris. Silakan sebutkan namanya, tuliskan apa hal-hal positif. Mbak Ros, saya tidak suka depannya Ros ya. Silakan fokus sama dirimu sendiri, nggak usah lihat kanan kiri. Jadi pernah punya membantu, pernah punya pengalaman bersama, lalu masih tidak perlu menyampaikan sifat. Ini baru sering memberi tangan. Tapi mungkin pengalaman juga boleh. Oh, pernah pernah memberi saya nasi ketika saya lapar. Atau apa? Silakan hal positif yang memang kamu
pernah dapat peran dari beliau hal-hal positif apa? Everything, apapun, apapun. Nanti kalau kertasnya kurang, ini dalam rangka efisiensi bisa nanti tambah kertas lagi ya kasus ya angkanya sobek 15 menit nanti masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau kamu tak punya ide tulis yang terserah apa sama sekali tidak ada hal yang harus termakhluk ya, tulislah dengan jujur lebih dari 5 sifat yang baik, sikap yang baik, pengalaman yang penting. Di koma-koma boleh, di poin boleh, di poin kalimat boleh, ya mungkin mungkin ada yang harus tulis 4 orang, ada yang harus tulis 3 orang. Tidak harus sama-sama 5, lebih banyak. Gimana? Iya. Masih mikir, kamu boleh lihat mukanya. Kalau kamu lupa, pastinya memang tidak begitu bisa mengingat nama orang. Boleh lihat mukanya. Pasti dari orang itu. Apa yang sudah ada itu? Kalau nggak ada tidak apa-apa. Tidak perlu mencoba dia. Mbak dia sebenarnya nulis tentang Mbak. Pengalamanmu kan beda. Pengalamanmu beda. Nalamu kamu kayak yang sensi juga. Tulis saja. Hal positif saja. Saya itu saya dapat beli sepeda. Sama-sama ini. Sudah dulu sendiri. Sering mengatakan diri saya sendiri. Itu nanti kalau kamu mau kontemplasi, mau ngobrol dengan dirimu sendiri, gitu. Saya bilang, apapun itu kan. Sekarang pakai teknologi. Orang asing lagi. Kayak beda dengan dari bakal. Semuanya lah. Sorry, kuncinya minta ampun. Kuncinya minta ampun. Pasti pernah ngomong, sekadar ngomong pun pasti. Dan kita duduk yang kan duduk sekarang. Dan dinilai. Sebenarnya kamu cerita sama dia kan, kalau benci kan akan membuat berita. Duduk jajan.
tulis yang positif tanpa perlu khawatir kamu akan tulis jujurlah, saya tidak suka orang nyontek, walaupun saya tidak akan melarangmu untuk konser pertama di pengalaman kok harus tiga boleh, dua boleh, ada satu kok ada lima lebih boleh. Tapi kata orang yang masih menulis, butuh waktu untuk menulis, ada. Nanti masih tidak sudah, belum, oke. Dari tadi di nggak bisa nulis. Dan kamu yang mana yang masuk dan terus saya minta masuk nulis. Oke. Oh, kan juga yang masih ada. Biasanya dan kamu juga nggak. Kita boleh buat lagi. Jadi HP nah terus saya tapi sudah semuanya. Sudah semuanya. Fokus lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian lagi menyampaikan kebenaran. Hal baik menunjukkan air loh. Ya, Pak ya. Depan. Ini apresiasi dong buat mereka ketiga. Kita lihat ya, bagian bacakan apa yang kamu tulis dalam kertas tadi. Kita lihat betapa menariknya saya ketika di mata saya. Oke, yang keras. Ya, untuk mengendalikan emosi, dan gak belajar kebaikan kabar. Lalu berdiri memperhatikan orang sekitar, karena itu perlu menolong dia. Terus ketiga, mampu mandiri menulis penulis karya dengan perhatian. Kalau Amel, Saya setuju teman-teman yang lain. Ada yang kurang sepakat sama penilaian Mbak. Ya, nah, memang seperti itu. Mbak, sama Mbak. Penilaian masalah seperti tulisannya Mbaknya itu memang seperti itu. Ada yang perlu ditambahin? Enggak, kamu nggak perlu sama apa seperti itu ya. Yang kedua, Amel setiap awal peduli mau menerima kritik, saran, berani ambil resiko menjaga hasil. kamu nggak sih ini kan perempuan sih kamu sama. Oh, saya itu masalah. Oke, cuma banyak masih yang ada. Oke, sekarang kita Untuk menyelesaikan diri, menghargai waktu, kemudian diskusi, kalau itu belajar dari kesalahan, memoles memiliki cuma kembaran ini.
Atau ada hal yang memang berbeda. Saya menyampaikan hal yang positif. Bukan hal yang negatif. Oke. Tapi kalau teknologi ternyata bertingkah dengan segala macam kekurangan di dalamnya. Ada yang mau maju lagi? Mau menyampaikan dari bawah sini? Ada yang mau menyampaikan? Terkait kemana? Mungkin kamu menuliskan hal yang menarik. Mau berani menyampaikan? Ini mata kuliah komunikasi, so berani ngomong ya, bukan kita kebatinan. Kalau kebatinan, silakan pegang tangan saya, informasinya kita transfer. Aja kan berani menyampaikan? Mau saya juga mungkin harus menyampaikan tentang dirinya. Dan lain bawa setia. Mau Bapak Bandar, aku menyampaikan tentang Tias. Mas, silakan. Kasih. Yang kita ada apakah juga dia tuh selalu pamit dan bilang hati-hati kalau mau pulang. Begitu. Ya, gitu. Ya, 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 ada yang mau. omongan. Oke. Apakah itu gimana saya dia itu pendengar yang baik, dia perhatian dan peduli, dia mau sharing, dan kalau sama saya itu suka banget nawarin makanan, Pak. Oh gitu. Dia supportif. Oh iya. Ya, kasih. Tahu juga. Ya, jadi itu di mata saya itu orangnya menghargai, tidak dalam berargumen, suka bertukar cerita, sama mau sharing, terbuka dan minta kasih. Oh nggak mau jajan sama kamu. Oke. Sama komen sama kesan dari Mbak Manda terkait dengan kita. Ada yang mau ditambahkan? Aku udah dengar masukan itu atau informasi itu? Besok masih mau berbagi mana? Bawa, bawa mana? Oh, tadi nanti bisa makan di sini. Tapi kalau mau dulu makan. Terima kasih Pak Ada. Oke, oke teman-teman sekalian, silakan nanti masnya mau saya lihatkan biar teman-teman boleh ketahui betapa menariknya kamu dengan mereka. Ya, apakah itu gini? Apakah itu hanya sekadar apa namanya menulis di tulisan? Silakan. Oke, nanti silakan boleh boleh disampaikan biar teman-teman membaca tentang kamu seperti itu. Kalau tidak, kamu sudah orang berada ya. Ya, kita langsung ke sini. Kalau teman-teman saya punya animasi di sini. Di sini ada keterampilan berkomunikasi yang esensial. Esensial artinya itu tidak tidak ya khususnya untuk jalur air. Kenapa? Karena kita bicara tentang komunikasi kesehatan. Nanti berhasil dapatnya dari kesehatan. Meskipun pagi hari ini saya sudah informasi sama mahasiswa lumayan banyak hari ini
Dan itu akan bisa. Tetapi di mana teman bekerja di dunia kesehatan atau di luar dunia kesehatan, saya yakin komunikasi penting. Apalagi dengan Pak, 1 minggu yang lalu saya mengunjungi salah satu bank di Yogyakarta untuk bicara tentang eh, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, dan harus ada komunikasi karena saya hadir untuk bertanya banyak hal. Kalau tidak punya skill komunikasi yang bagus, tentu bagaimana bisa menjelaskan dengan baik kepada saya sebagai nasabah yang mau bertanya begitu. Ya, apalagi di dunia kesehatan, isinya nanya, menjelaskan seperti itu. Ada beberapa hal yang esensial di dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk listening, mendengar atau mendengarkan. Listening itu apa bedanya, Mbak? Yes. Oke. Mendengar nggak? Kalau terjadi. Fokus sama dia atau enggak? Ketika saya mau diskusi dan yang lain. Dengar, iya. Kemarin lalu masuk di tidak itu si kuliah juga mendengar tak biasanya ngomong. Nah, mendengar tidak belum tentu belum tentu. Di sini ya di sini kemampuan untuk mendengar so fokus bukan cuma mendengar dia. Ya, di sini. Terus kemudian karena kamu mendengarkan seseorang di depanmu yang sedang komunikasi, memberikan respon. Tapi skill yang sifatnya esensial. Bukan cuma menghafal, kamu mungkin dapat nilai bagus, tapi praktiknya dan mata kuliah ini tidak ada praktiknya. Tetapi besok di dalam penugasannya praktis menggantikan skillnya tergapai di situ. Tergapainya tergapai di dalam tugas, bukan di dalam praktik. Setelah kuliah ini upgrade yang tadinya mungkin baru bisa dengar. Tadi teman-teman Mbak Tia menyampaikan dan aku mau mendengar dengan Pak cerita dengarnya sudah. Kamu memberikan respon juga berkait dengan yang mungkin yang terjaga sifat ini bisa menyampaikan sesuatu pandangan mereka memiliki sifat ramah di lain yang berteman dengan Pak Andreas, Pak Andreas berteman dengan Pak Bagian berteman dengan Mbak Ella karena setiap lawan kemudian ternyata kalian itu punya confidence masanya masih besok kita bekerja melayani mesin lingkungan mesin itu ketika bekerja di bank yang seperti senior kalian ada masalah kok kayaknya tampilannya nggak meyakinkan, maaf baru mungkin nampak nggak rapi itu oke kita ya,
Orang percaya diri, berani berpendapat, dan ngomong, dan ada yang sama. Kemudian open minded, terbuka sama-sama, terbuka dari Mbak Amel, Mbak Dian nggak menilai itu berbeda. Saya dengar Mbak Amanda menilai terbukaan terhadap sesuatu. Jadi ini nanti yang soal saya rasa. Ada saran, ada yang menulis ada di sana. Saya tidak berargumen. Tidak, tidak apa namanya aku ya, terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap sesuatu hal yang baru yang mungkin berbeda dengan dia sendiri. Semuanya. Pikirkan dan terakhir nomor kita bisa memberikan gestur itu kita positif. Pak Mode, kalau teman-temannya berpisah, tambah dengan hati-hati ya, dari gestur tambahan dan yang lain. Ternyata komunikasi non verbal walaupun tidak disampaikan secara lisan, lewat gestur tubuh dengan beberapa skill yang esensial itu bekerja. Kalau teman-teman googling mungkin kamu nyertai. So, mana yang ini tidak bisa menyertai. Jawaban atas pertanyaan belum tentu ini bertuju. Nah, belum tentu nama kamu tahu jadi bagian. Nah, kemudian ini ada sebuah penelitian. Ada sebuah penelitian ya, bagaimana emosi mempengaruhi produktivitas kita. Teman-teman sekarang pekerjaan kami adalah belajar produktivitas di dalam belajar. Ada yang minggu ini ada tugas, ada berapa tugas minggu ini. Dan pasca ada tugas ya. Kemarin saya makan siang, kok ada lagi sih di kasih gue nombel, ngapain kelompok memaafkan kasih dia betul. Oh, ada libur pakai. Kalian tentu dituntut untuk produktivitasnya kita. Tugasnya apa? Gak usah sebut mata kuliah, tapi tugasnya bikin apa? Bikin makanan, ya. Terus bikin PowerPoint, terus bikin apa? Formulir, bikin formulirnya, terus diisi, terus lagi bikin review jurnal, ya ada lagi banyak yang tugas itu. Saya kurang lagi. Tapi hasilnya dalam satu minggu ini bisa. Dan ternyata teman-teman, ternyata pagi ini ditulis oleh Natalie Mendes. Ternyata dia menyampaikan, kalau kamu punya emosi yang baik, tidak suka. Kalian ini ada ilustrasinya. Ada ilustrasi marah, ilustrasi sedih, kecewa, atau ilustrasi bahkan mungkin ilustrasi senang, ilustrasi ya. Ternyata mempengaruhi produktivitas kalian dan saya.
Ini penjelasannya. Positif or negatif emotion and productivity. Ini seperti komponen penting untuk mengukur produktivitas adalah berapa persen yang bisa diselesaikan dalam waktu yang realistis. Semua itu selesai dalam dan sudah dikumpul. Jadi tidak begitu. Nah ini positif relationship. Saya ngomong ini melihat hubungan yang positif antara produktivitas kelompok dengan emosi positif yang diekspres. So kalau kerja kelompok tadi misalnya berempat ini, Mbak Ella, Amel, Terus itu tahu kalau kamu berharga di mata kok akhirnya positif nggak di dalam kelompok diskusi enak ketika tapi saya di-share ke orang yang ketiga pun ternyata saya positif di mata dia dan berikutnya bagian pun ternyata mendapatkan nilai yang baik dari Mbak Amel ketika kalian berpasangan kelompok makin enak di dalam bekerja sebenarnya semakin banyak semakin karena dia gimana mungkin sebelum hal ini share tadi mungkin dalam kasih kamu menyampaikan nilai bagian itu baik memiliki perasaan yang menyenangkan khususnya dalam pekerjaan tersebut mereka akan mengajarkan yang kalau di anak kuliah sendiri dengan kelompok ada satu anak yang tidak berkontribusi khusus tentang namanya iya kan kita bikin batu sandungan tapi bisa kok nggak apa-apain soalnya ada yang seperti itu pasti ada mengerti walaupun mobil ini satu kelompok bukan baris ini mengakui ada yang itu cuma numpang ada tapi sebut nama ada bukan ini loh tapi baris ini mengakui ada baris ini mengakui ada baris belakang mengakui ada baris belakang mengakui ada yang cuma numpang nama baris depan jadi memang betul-betul ada siapa kalian yang tahu dulu kok bisa seperti itu masalah dari pertama sampai sekarang berarti itu masalahnya kalau di bumi nggak mau balas diminta cuma ikut duduk doang nggak ikut kontributif disuruh presentasi saya berasumsi jadi mungkin bisa dalam ini satu dari sebenarnya kelompok 1, 2, 3 dapat tugas yang sama dari dosen jadi tugasnya dalam tugas sehingga perubahan pekerjaan berat banget ya jadi nggak mau berdiskusi ya, itu salah satu asumsi alasan kemungkinan masalah yang lain jangan masalah personal dan lain-lain nah ini kita diskusinya harus balik karirnya itu juga nah ini disampaikan ketika kelompokmu tidak tertarik untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan maka akan terkerjakan mungkin deadline di banget sebelum kerja
saya sebelumnya yang bahkan mau nggak mau tugas. Atau benar-benar sama omongan saya, Mas Jose tidak berkontribusi. Ngapain kamu nulis nama dia? Akhirnya benar-benar tidak ditulis. Ya, Pak, saya nggak ditulis, nggak dapat nilai. Saya cuma memeriksa paper, memang nggak ada namamu. Mau masuk kelompok mana sih? Nggak tahu. Kalau ketika saya kuliah, yang menentukan kelompok harus. Kalau sekarang saya nggak udah gede, kamu tentunya jadi kelompok sendiri. Kamu kelompok mana sih? Nggak tahu. Dan aku juga nggak apa. Sebetulnya papernya aja. Itu ada 10 paper. Ya, nggak bekerja sama kelompok selesaikan urusan sendiri. Jadi seperti ini. Jika kamu tidak excited, timmu tidak excited untuk mengajarkan, tidak bisa tapi ketika kelompok merasakan excited, senang atau anxious, ini akan membuat pekerjaanmu akan sangat panjang dan berat, sehingga pastinya itu yang menyebabkan banyak mahasiswa garap itu habis. Akan diberikan waktu untuk satu. Kalau saya satu semester nih kan, tugas saya satu semester, kalau kamu belum garap, enggak juga kurang excited. Aku kurang greget aja gimana? Ini tugasnya. Tugasnya nggak ada di ruangan. Tugas saya nggak ada di paper. Tugasnya kamu buat dolar. Kalau $1 belum dikerjakan, belum didiskusikan sama sekali, even didiskusikan. Dan sekarang ini bagus. Ya kan? Saya harus turun tangan untuk membuat undangan ya teman-teman. Bebas. Nah, bagaimana menyampaikan mengendalikan stres? Apa selalu positif kalian berpikir, Mbak Panda? Selalu positif. Selalu kalian yang juga ada bikin bergerak. Kalau positifnya kamu tulisannya, dan negatifnya itu bagaimana? Di sini disampaikan. Empowering your team by letting the things that they are good. Jadi bagaimana? Mbak Moni, Mbak Moni itu bagus di mana? Mbak Tias bagus di mana? Mbak Manda bagus di mana? Ya kita akan sangat bagian. Kan artinya kamu mengenal dia. Bukan kalau berdasarkan member ini, bukan tugasnya dikata. Kamu bikin makalah, maksudnya kamu paragraf 1 atau 2 tidak, bukan kayak gini. Bukan yang jadi mau bekerja. Bisa nggak kamu kenali itu? Satu demo itu, dia berusaha bagian nafas. Kalau ada tugas yang saya berikan, kan harus dihubungkan sama video. Mungkin ada memang bagus mengambil video. Mungkin ada memang komunikatif ketika harus berbicara dengan orang asing. Porsi itu untuk yang kamu di dalam timmu memiliki kompetensi. Nah, jadi bukan harus semuanya kamu pokoknya kamu harus cepat bertanya. Pokoknya kamu harus cepat ambil video. Harus ada gilirannya kamu ambil video. Dan kalau memang bisa tidak rapi, ya jangan pahami timmu dengan bagus. Ketika mereka kesempatan untuk improve di bidang itu.
Ini terkait sama paper management. Nah, ini ada 6 hal yang bisa diambil terkait dengan paper tersebut. Bagaimana kalau ini komunikasinya bisa. Kenali emosi adalah hal yang penting dalam bahasa. Emosi itu bukan berarti marah. Emosi itu sifatnya ada emosi positif dan emosi negatif. Positif apa yang kalian tulis itu emosi positif. Ketika bagian ngomong, mereka ketika senyum apa sedih? Senyum kok? Ya, duduk sini, siapin saja jangan lagi. Bagi, saya tidak tahu. Positif itu hubungan yang positif. Yang berikutnya, untuk menjelaskan gimana orang perlu mengekspresikan emosi, sarkas dan sambil sifatnya nyindir, bukan merendah, sifatnya nyindir. Dan tidak semua orang menerima. Misalnya, tadi saya sebelum kelas ini dibimbing skripsi di meja saya ada rumah, ada apa, ada jeruk. Itu konsumsi saya harus saya pakai sebelum kelas. Ada semua. Bawa dosennya bawa tiga siswa. Dalam artian merendahkan mahasiswa. Bahkan akan bisa memberikan edukasi, ayo makan dua gitu. Jadi dia sendiri belum sih. Nah, karena tidak semua bisa menerima sarkas atau jangkrik, tapi bisa menerima hubungan jangka panjang. Ya, itu perlu hati-hati. Karena nggak semua orang bisa. Nanti kalau itu pagi-pagi konsultasi sama Pak Dian malah diceramai soal buah. Kalau terus jadi hal yang itu kita bawa konsultasi pagi-pagi, tunggu sore aja ketika buahnya sudah habis. Jadi nggak ada topik untuk ngomong ya. Sore nanti ada konsumsi air. Oh, nah, positif emotion are very important. That's why saya suruh kamu nulis dan kamu share. Kalau kamu tadi bayangkan, pasti kalau nggak dibagikan tuh sekarang jauh. Tetapi bagaimana dan ketika kamu bagus, kita meningkatkan hubungan kalian. Terus kemudian jangan sampai timbul itu ada ketidakpastian. Kan dari setelah hidup baru, obrolan. Jadi jadinya produktivitas itu sama fokus on the success of the individual. Silakan lihat mana keberhasilan dari setiap tim. Itu dari sampai mungkin sampai semester 4 ini kelas kalian akan diisi tugas yang mayoritas kelompok. Di tugas yang komunikasi itu semuanya kelompok. Nanti tugas individu setelah semester 6 kalau kelas itu. Semester 1 sampai 5 harusnya kelompok belajar kenal. Belajar berdamai dengan yang namanya senang ibu. Tapi dia bisa berkaitan kenali bukan dibolehkan nanti kalau sudah selesai kuliah. Itu kalau jadi penting menurut saya selain cuma nah di sini kamu nggak ya kalau kamu memang seperti itu di mana enggak baru informasi baru
Ada yang baru kamu tahu kalau dia belajar sesuatu tentang kamu. Ada yang baru, dia baru tahu, saya punya dua, saya kalau dia siap berapa, ya, temennya tahu ada potensi, tapi kamu sendiri nggak tahu kalau kamu jadi sadar diri sendiri untuk bisa mengidentifikasi kemampuan kalian untuk memahami dirimu sendiri, memahami apa, memahami perasaan, memahami pikiran. Kamu tahu kalau kamu itu punya kepribadian seperti itu. Pada memang salah. Terus dia selalu sampai kalau dia nggak sadar. Sedang sama potensi kalian. Teman-teman, saya malah mengenalkan ke kalian untuk sudah tentang jendela, model jendela Tuhan. Model jendela Tuhan. Ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3. Silakan nanti kalian bisa tulis di paper kalian masing-masing, kan ada masih sisa di belakang itu toh. Kalau saya ini kayak gini, pojok siapa? Mbak Nela kelihatan. Mbak Indah. Ada namanya Indah ya. Samaran. Wah, sih. Ya, ada 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan nanti mungkin ada instruksi di belakang. Kalau mungkin belum ada, nanti saya diskusikan. Ada 4 kuadran. Yang pertama adalah open area. Semua tahu. Tahu nggak kalau Mbak Nela itu sana? Tapi memang sana. Mbak Nela juga tahu kalau kamu juga dirinya. Di luar dirinya tetap. Ya. No one to others, no one to others, no one to dia juga. Yang misalkan enggak bersih. Oh, ini bersama. Bagaimana kita jelas satu. Semuanya terus kemudian ada yang namanya blend. Semua orang tahu, tapi dirinya nggak ngerti. Paham? Seperti tadi kamu, makanya saya berargumen. Diri tidak tahu.
Ya, diri sendiri. Semua orang tahu kalau Mbak Tias itu kalau di hasilnya banyak sekali dalam dia tahu dan nggak sadar. Oke. Terus kemudian jendela ketiga di sini ada namanya hidden area. Hidden area itu orang lain nggak tahu tapi Mbak Tias apa yang orang lain nggak tahu tapi Mbak sendiri yang menyadari. Enggak, enggak, sorry, kamu mengetahui bahwa teman-teman itu nggak ngerti tentang kamu. Kelompok ketiga, jendela ketiga itu nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang tahu. Mas Jose yang ini gereja enggak. Ini di kamar mandi. Tapi itu orang Inggris sih. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kalau tidak tetap saya diajak. Yang harus potensinya dia sendiri yang orang lain nggak ada. Nanti kalau yang jendela ketiga ini, jendela ketiga, berarti hanya dia yang tahu. Ya, hidden area. Gak ada orang yang tahu dia sendiri yang tahu. Jendela itu apa? Orang lain nggak tahu. Dia sendiri berdasarkan hanya Tuhan yang tahu. Ya, apa yang kira-kira di kelompok keempat dari masing-masing kalian? Kalian punya jendela keempat. Masing-masing dari kalian punya tak jendela keempat? Oh ya, kok bisa? Kok bisa? Kok tidak punya sesuatu? Aku harus tapi kamu nggak, orang lain juga nggak bisa itu saja. Kalau mulai, jendela keempat ini di diri kalian, kosong, porsinya gede apa kecil? Menurutmu porsinya besar atau kecil? Empat kotak ini di kalian itu punya semua, hanya sebarannya yang beda-beda. Bisa jadi, misalnya, bisa jadi kayak gini. Yang orang lain tahu kan, kamu tahu itu kecil. Hanya Tuhan yang tahu itu lebih banyak. Itu orang yang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah mau bangun diri. Dia diajak ngomong nggak mau, diajak ngomong nggak mau. Ini dia bisa berkembang satu musim. Orang akan memberikan kesempatan banyak nggak akan dia. Wong orang yang tahu tentang dia cuma sedikit. Yang diketahui tentang Mbak Tias itu cuma beberapa hal. Kenapa? Nanam-nanam di rumah nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sama dengan Mbak Tias, selama itu ada yang tahu, nggak ada yang tahu Pak. Jadi, mereka punya porsinya masing-masing. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu kalian seperti apa porsinya. Bisa jadi justru sekecil ini.
yang lain gede. Iya, iya yang tahu. Ini gedenya. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi dia tahu jadi banyak manfaatin positif. Media semua media. Bisa jadi kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian ini ada 4 hal ya yang bisa untuk meningkatkan peranan kalian sama 4 jendela ini. Yang paling penting adalah ini, self discovery. Untuk sama self discovery untuk bagian penting yang jendela 4. Artinya jendela 4 ini membutuhkan teman-teman yang perlu dari kesempatan. Berani push diri sendiri. Saya pas ingat TK SD itu saya harus dapat terus suruh maju yang ini ke depan saya harus mengalir saya memastikan karena saya berani untuk posisi depan harus siapa yang menyangka kalau saya di usia 24 sudah sampai 20 tahun lagi umur saya. Ya, saya pikir akan lagi 4 tahun lagi setelah lulus. Kita tetap buat musuh sendiri. Orang tidak kenal. Ya, pasti Inggris. Bisa tidak terima yang biasa-biasa aja. Bisa nggak? Biasa-biasa aja. Bisa. Titik 4-nya ini tidak dikembang. Oke? Saya tidak meminta kalian menyamai saya. Ini orang yang saya tahu Anda tahu. Memang orangnya ikhlas. Ini dulu. Ada yang nggak ada yang diketahui. Perubahan dalam satu wadah akan mempengaruhi wadah yang lain. Ya, karena memang orangnya hanya berempat. Kan ini bisa geser ke sana sini gini kan? Ketika ada sesuatu yang lebih gede, maka otak lain akan mengecil. Jika wadah satu sangat kecil, yang konteks dalam mata kuliah komunikasi itu kalau ini masalah komunikasi itu harus secara verbal ya, verbal pun. Jika kuadran satu ditingkatkan, kuadran satu ditingkatkan dengan membuka diri. Ya, bukan komunikasi dia punya hubungan dengan aku memiliki keadaan dan kalau menyadari tingkat yang apa yang dalam siapa harus kita cari siapa yang punya keahlian apa dan keahlian yang kedua ini begitu
Yang masih masih apa? Gitu nanti teman-temannya tahu Pak Meli tidak bisa masak baru kakak benar sendiri tidak sadar yang ini yang jadi lain yang siapa namanya kalian tertentu mungkin mas ada yang namanya dia nama aku kan ada aku bikin tapi kalau tertentu hobinya tertentu kalian bukan tunjuk diri sendiri saya tahu loh sebut nama katakan terus tunjuk nama Pak ahlinya dia ini jangan tahu oh ya tapi tidak yang jelas ikut PSN, ikut pelatihan, ikut grup, ikut lomba, itu latihannya masih luas. Masih banyak yang tahu harus mana. Oh, oke, bisa dipahami ya ini ya. Hidden area ini tadi sudah ya. Coba kesempatan buka pada orang lain dan diskusikan mengenai yang teman. Bahkan, artinya kamu bisa dari kamu bisa masak, bisa pahami. Ya, ini makanan yang aku masak lagi ini. Coba jadi di TV, tapi rasanya kayak ada di dalam kamar, masuk itu ada di dalam kamar. Coba ya, cuma satu momen ini aja kan, kalau bisa lihat, aku mau buat di lagu aku, ada terus, pasti aku terbuka sama orang lain tentang blind spot, spot kamu, akhirnya dari dirinya karena orang lain belum tahu, hanya dia yang tahu, hanya dirimu sendiri yang tahu. Yuk sekarang waktunya berekspresi. Sampaikan declare ke temanmu kalau pintar bikin apapun itu. Ada dari kok, ada dari kok menyampaikan sekian itu punya keahlian ini loh. Biar temanmu pada tahu itu. Ayo, and this speak for yourself. Tadi sampaikan dengan keras bahwa dirimu itu bisa dekorasi cake. Tahu, tahu, ada yang tahu. Ada tahu ini. Ini sudah melakukan peningkatan keterampilan ini. Dua lah. Siapa dia jualan roti? Merekomendasikan dia. Diskusi advertising kepada konsultasi dan lain-lain. Rumah ini mereka tahu, orang di sini dan tahu. Dari sini yang mendeklar dirinya
Waktunya untuk sombong. Waktunya untuk menyampaikan kalau kamu punya keterampilan. Oh, Pak, bisa mengambil dompet tanpa ketahuan. Latihan ngambil sesuatu. Tidak, bilang juga. Walaupun ada yang Mas Andra, nanti sambil kita balik dalam belum lagi. Belum. Pegang bagian mana? Kok bisa? Hampir semua dalam musiknya bisa, instrumennya bisa. Oh, jadi bisa pegang salon, bangun, yang lain bisa. Jadi kalau mau ternyata bisa juga ada kabelan. Dan kalau ada konten sebelah atau ada keterampilan tertentu terkait dengan lomba gamelan atau apa, bisa hubungi dia berarti saya jadi tahu semua. So, bicara tentang gamelan, bicara tentang dekorasi, jendela satunya melihat paling tidak dari kelas ini jadi tahu. Jadi, kita lanjut ya. Unknown area ini maka silakan berpetualang menuju hal baru, berdiskusi ataupun luar Jogja rumahnya ini dari luar Jogja Pak ya. Harapannya kamu gak cuma kos aja Pak, bereksplor lah. Jangan-jangan dengan bermain bersama kamu jadi lebih kenal sifat temanmu. Kalau saya dulu ketika di sekolah di India, kami memberikan mengalokasikan waktu akhir semester untuk guru. Ya, makanya kalau merapikan itu sebelum bulan 2010 pakai bermain, terus kemudian kemudian yang lain naik gunung bareng, jadi lebih kenal sama temannya. Jalan bareng, Bandung waktu itu kemana-mana, tapi bermain bersama. Itu beda lah. Kamu ya ada pencapaian bahwa kita isi kan jadi lebih mengenal. Ini dalam sebenarnya tapi di mana dan selama kopi baru itu juga dari sekali bukan orang bikin kopi itu kopi jalan aja membuat naik pesawat ya sebelumnya dan kopi itu jadi kita tahu yang ke Paris sampai Singapura ya sudah ya. Media kita berbeda mungkin kamu masih kurang ya bahkan berpeluang kami dengan model jendela Johari ini akan mengenal betul potensi
diri kalian sehingga nanti mendukung langkah kalian. Dengan kecil tetangga saya sendiri. Ini kenapa belajar tentang jendela zaman dulu karena sama komunikasi. Kenapa teman-teman pagi ini bisa untuk bicara tentang jendela zaman? Kaitannya apa sama komunikasi? Ya, bagian. Dan jangan kenapa teman-teman pagi hari ini diajak untuk bicara tentang jendela zaman? Empat kuadran. Apa hubungannya sama komunikasi kesehatan? Bagian mengenal potensi diri sendiri. Yang potensi yang bagus, kamu kenal dulu, skill komunikasi itu akan lebih bagus. Karena tidak apa. Saya jadi karena tahu yang mampu. Dan kita naik ya. Nah, kalau untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama saja confident. Confident karena kamu tahu kamu bisa memahami sesuatu atau mengenali sesuatu punya potensi. Ada kenapa hari ini kita berjalan ini kalian bisa lihat di sini. Empat, empat area ini. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Tahu tentang empat area ini. Yang mungkin kita punya masing-masing ya. Ini ada di dirimu sendiri. Apa kaitannya? Dengan kalian belajar jendela Tuhan, dengan komunikasi kesehatan, kalian berkomunikasi di dunia kesehatan.
Pak Tias. Kalau bagian tadi menyampaikan potensi hal yang sudah diketahui sama dia, orangnya juga mungkin sudah tahu. Bagian memang dia sendiri belum tahu, orang lain juga belum tahu, bisa dilakukan. Jadi orang lain belum tahu tapi kamu tahu. Kalau kamu suka dekorasi, suka gambar ya, potensi di makanan atau kesenian. Tapi kalau bicara tentang komunikasi kesehatan, jadi teman-teman bisa memahami jendela temannya dengan baik. Mendukung langkah kalian ke depan ketika potensi diri kalian gimana ya? Kalian tuh punya tampilan sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri-sendiri. Sebelum kesini kalian orang yang berbeda-beda tuh. Kalian bukan dari tempat yang sama, kecuali yang kembali berbeda. Pengalaman sekarang juga berbeda. Semua kalian itu punya jendela yang berbeda. Apakah sama-sama tahu untuk semua tentang jendela ataupun tentang kalian berdua? Jendela satunya sama-sama gede, atau ada yang kamu sembunyi, kalau kamu bukan sembunyikan ya, tapi yang nggak tahu. Ya, boleh disampaikan, nggak bisa disampaikan. Tapi ada, bukan rahasia ya, tapi sesuatu yang memang kayak tadi, ternyata bisa masuk, ternyata bisa membuat orang lain ada hal yang dilarang. Tahu, begitu sekali. Apalagi yang di bareng, ternyata ada sendiri-sendiri bareng. Intensitas ketemunya itu kan banyak, lebih tinggi. Oke, terakhir teman-teman sekalian, coba terus jalan-jalan di kertas kalian dan menulis kalian masih jadi masih ada space kosong. Nah, teman-teman punya waktu sekitar 10 menit tentang materi hari ini, tentang hal-hal positif yang ternyata dilihat dari teman-teman dari diri sendiri. Kemudian apakah hal itu sudah sesuai dengan materi? Saya berada di hari ini dari Mas. Tulis Mas. Hari ini kata hari ini kamu punya informasi apa? Tidak perlu untuk monitor, tidak perlu untuk melihat PPT-nya. Hari ini kamu punya tidak mau minta kalian menuliskan materi ini apa secara penuh. Apa yang kalian rasakan hari ini? Waktu yang saya dari jam 10 dapat kopi, dapat pengalaman dari kelas saya. Dihubungkan sama dirimu sendiri. Bukan untuk recall materi ya. Bukan untuk recall materi. Recall materi bisa. Ini refleksi kamu terus dari temanmu yang tadi kertasnya sudah kamu baca. Tahu tentang hal itu apa yang kamu rasakan. Ada itu di masa sekarang ini. Kalau kamu di sini boleh, terkait sama pekerjaan boleh, terkait sama keterampilan ini ternyata saya masih kurang. Ini hari ini kita bicara yang positif ya, belum bicara yang negatif. Tentu tahu hal ini.
Karena yang masih harus dikembangkan hidup. Menulis itu kesempatan buat bercerita sama diri sendiri kan. Sedangkan itu dirimu sendiri, kamu masih harus meningkatkan apa terkait dengan penampilan. Tidak usah harus saya harus tidak usah atau keberanian atau apa itu yang masih harus ditingkatkan menurut dirimu sendiri. Kalau kamu untuk meningkatkan yang kamu nggak tahu, orang yang nggak tahu, kesempatan itu ya kenalan yang tahu saya sudah. Saya juga kalau ini, saya juga penelitian yang seperti ini belum belum dibuka. Ini kenal lebih
Itu juga topik wah. Kalau kamu baru belajar di semester tengah, wah, belajar nonton teman selama tidak ada kuliah. Sudah sambil menunggu aja tadinya refleksi yang ini. Saya sebenarnya ingin speak out. Ada yang berani menyampaikan yang sudah ditulis. Jadi, jangan Mbak Dian atau Mbak Manda all outcome yang lain. Mbak Dian saja. Dia berani menyampaikan tulisannya kan masih nanti kalian dapat apa? Aku dapat apa? Sekarang saya harus orang dulu. Kamu memberikan kesempatan itu kan kita berani. Dan hari ini pengen apa? Harapanmu seperti apa? Silakan disampaikan. Barangkali semesta akan mendengar. Dan ini kesempatan. Enggak? Ya, gimana? Tidak. Sampaikan dengan keras. Dan lucu. Coba lucu. Tidak bisa membedakan. Dua mil. Apalagi Mas Andra. Oke. Lagi. Senang mendapat informasi hal itu. Apa harapanmu ke depan? Ya, saya untuk potensinya kurang, masih kurang juga. Ya, seperti ini. Yang penting ya, confident, overconfident. Overconfident itu ternyata ya kamu tahu kalau kamu memang menguasai itu, tapi ternyata tidak ditampilkan. Kamu bisa tidak begitu. Saya kalau itu masuk dulu ada confidence, minder. Orang yang tahu kamu berkualitas, kamu tahu kamu berkualitas, tapi kamu mau tidak mau untuk lainnya. Ya, bisa jadi. Hari ini bicaranya tentang hal-hal positif. Ada baiknya kalau kamu sudah belajar tentang jendela Jokowi, tulis hal yang negatif. Itu bisa ditambahkan. Tapi nanti itu silahkan tertulis sendiri, gitu. Hal yang negatif. Oh, saya tahu kalau masalah itu kalau ngomong negatif. Oh, saya tahu kalau masalah itu nanti tambahkan. Ya, orang lain tahu, tapi kamu nggak sadar kalau ternyata kamu juga nggak ada yang tahu juga.
Sebenarnya kalau kalian bisa menggali tentang diri kalian, baik positif ataupun negatif, keterampilan yang bagus untuk mungkin sekali. Ini seperti itu. Dan potensi kalian. Jadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kalau itu mau di-share ke teman-temannya atau mau dibuang, dibakar, simpan, dokumentasikan pun menurut saya kalian. Saya tahu. Teman-teman sekalian yang mau disampaikan, belajar cukup ya. Terima kasih buat hari ini. Ini dulu. Minggu lalu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.